Lagi ganteng. Oi, Itu kalau ada tugas yang bilang dulu ya. Assalamualaikum. Apa ya anak? Sudah bergaul belum? Sudah. Oke, kemarin kamu masih tugas nggak sih? ada Bu, Wah, yang bener yang mana? ada tugas matematika halaman 17. Tuh ada. Kenapa kalian bawa? Itu Bu, kata Pui sama Raka, katanya kalau ibu nanya sekarang ada tugas atau enggak, jawabannya enggak. Coba kulit sama Raka. Sini, coba. Kenapa kalian belum main? Lupa Bu, belum ganti. Dewe ini cantik dari ini. Ibu tanya kenapa kamu belum ngerjain? Lupa Bu. Sama Bu. Coba kamu belum ngerjain tugas. Kamu lagi banyak sepatu, kamu pasti enggak. Bibirmu dihapus ya. Kakak benerin ya bajunya. Kamu ada masalah sama sapi Iya ya? Bu. Enggak Bu. Karena kalian udah ngerjain tugas, ibu pun berdiri di kalian sambil mau kemana lo? Lu jadi mana kok? Udah. Cakep banget sih lo. Sini. Kan? Makan. Kelihatannya kayak sedikit. Apa-apa Om. Masalah doang tadi. Apa? Yakin itu. Ya udah pamit. Ini sekolah biasa aja sih. Baru masuk semua. Masuk. Sekarang kita makan apa? Oh iya, lain. Kamu kenapa? Kayak kenapa? Kamu mencurigakan ya? Jam segini loh. Iya. Kan nggak tahu apa yang lagi mereka lakuin. Iya. Udah aja, dulu aja. Biar jadi buka.
Tahu ngapain sih? Mencurigakan banget deh. Itu narkoba bukan sih? Yang apakah diamankan sama polisi? Kayaknya iya. Bahaya. Permisi, selamat sore. Sore. Silakan duduk. Ada perlu apa Anda datang kemari? Saya mau melaporkan kejadian yang saya lihat tadi bersama adik saya. Saya melihat ada 2 orang yang melakukan interaksi yang menurut saya mencurigakan. Salah satu dari mereka membawa sebuah barang yang menurut saya sangat aneh. Barang yang seperti apa? Seperti ini lebih jelas lagi. Saya merasa curiga, Bu. Barang itu seperti yang pernah saya lihat. Apa kalian mengenal orang yang ada di dalam video ini? Saya kenal, dia kenal sekolah saya, Bu. Dia emang sering membuli, sering mengenal sekolah. Dan saya juga curiga kalau misalkan itu ada rasa depresi. Takutnya dia melakukan atau membeli barang yang jual berlebihan. Pada itu saya ingin melakukan ini agar itu bisa menelusuri lebih jauh, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, laporan kalian saya terima. Terima kasih atas laporannya. Ya, baik. Lapor komandan. Tadi saya menerima laporan dari warga tentang kejadian yang mencurigakan, kemungkinan terjadinya pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ini rincian yang saya buat. Oke, terima kasih atas laporannya. Laporan saya terima. Nanti saya akan segera memberitahukan kepada anggota-anggota yang lainnya supaya mereka segera melakukan investigasi ke TKP secepatnya. Terima kasih. Alvin, tolong buka pintunya. Saya dari pihak kepolisian sering menangani Anda penyalahgunaan narkoba. Ayo, saya, enggak, Pak. Ayo. Selamat sore pemirsa, kita awali informasi utama saudara. Seorang pria berinisial A di Subang, Jawa Barat ditangkap karena kedapatan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Menurut informasi yang diperoleh dari Polresta Subang Irjen Azkar Nurdin, tersangka sebelumnya tersempat menjadi korban pembulian di sekolahnya. Jadi gini, awalnya itu si A itu dibully di sekolahnya. Yang membuat dia ini depresi dan akhirnya mencoba untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk menenangkan dirinya sendiri. Semacam narkoba, mungkin sabu ya, cuma belum tahu juga. Kejadiannya belum lama ini sih ada warga yang melapor. Pengedarnya masih kita selidiki, masih dalam tahap penyelidikan. Jadi mohon bersabar ya. Oke. Ya, sama-sama. Tersangka saat ini dibawa ke Polres terdekat untuk menjalani pemeriksaan. Sementara pengedar masih dalam tahap pengejaran pihak yang berwenang. Atas perbuatannya, tersangka berinisial A ini dijerat pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mohon perhatian, sidang nomor 0779 PDTG 2022 Pengadilan Negeri Subang dengan Saudara Alvin Noska akan segera dimulai. Kepada penasihat hukum, penuntut, dan para hadirin diharap memasuki ruang sidang. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 0779 PDTG 2022 Subang dengan ini akan segera dimulai. Majelis hakim masuk ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah,
nomor sidang 0779 PDT J 2022 Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis tanggal 26 November tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan ke dalam ruangan sekarang. Baik, Yang Mulia, petugas khusus diminta untuk memasuki ruangan. Selamat siang saudara-saudara, dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang ini. Baiklah, sebelum pengadilan ini saya mulai, saya ingin menanyakan identitas Anda. Siapa nama Anda, tempat tanggal lahir Anda, serta apa agama Anda? Nama saya Teguh Pramudia, tanggal 4 bulan 2 1992, agama saya Islam. Nama saya Alfiansyah Prota ini, tanggal lahir 10 Juni 2006, agama saya Islam. Dimohon membaca urat dosa. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan suratnya. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 PDTG 2016 Pengadilan Negeri Subang bahwa hari Selasa tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 25 gram. Tersangka Alvinosa dan Teguh hari Senin tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat bertransaksi dan menggunakan narkoba jenis sabu seberat 25 gram. Baik, apakah saudara sudah mengerti dengan surat yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, saya sedikit keberatan atas tuntutan jaksa. Menurut keterangan, saksi melihat Anda bertransaksi narkoba dengan pengedar di sebuah rumah kosong. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita membuktikan dari saksi. Saudara, silakan pindah ke samping penasihat hukum. Baik, kepada para saksi, dipersilakan masuk dan sumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kami bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan Ibu. Saya sebagai jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Baik, silakan. Kepada saudara saksi, kapan Anda melihat kejadian tersebut? Izin menjawab jaksa. Saya melihat pada hari Senin, tepatnya saat pulang dari sekolah pada pukul 5 sore. Apakah Anda dapat menjelaskan kronologinya? Izin menjawab jaksa. Baik, silakan. Pada saat kejadian, saya sedang menjemput adik saya pulang sekolah sekitar pukul 5 sore. Di perjalanan, saya melihat ada 2 orang yang berinteraksi secara mencurigakan dengan 1 orang anak sekolah dan 1 lagi orang dewasa berpakaian serba hitam dan masker. Salah satu dari mereka membawa sebuah barang yang menurut saya mencurigakan. Mereka membawa sebuah barang yang dimasukkan ke dalam plastik kecil yang sering saya lihat di televisi ketika polisi sedang mengamankan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembuktiannya. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang membuktikan? Jika ada, silakan tunjukkan. Ya, Yang Mulia, saya mengaku bertransaksi. Ya, Yang Mulia, saya mengakui kesalahan saya. Baik, terima kasih atas pembuktiannya. Anda dipersilakan duduk kembali ke posisi saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang membuktikan? Jika ada, silakan tunjukkan. Ya, ada Yang Mulia. Ini barang buktinya sabu seberat 25 gram. Apakah dari pihak penasehat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Berarti benar bahwa Alvinosa bertransaksi barang haram tersebut dan Teguh sebagai pengedar. Ya benar Yang Mulia. Terima kasih kepada penasehat. Jaksa penuntut, tolong bacakan tuntutan.
Terima kasih Yang Mulia. Saudara Alvinosa dan Teguh melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengatur sanksi untuk narkoba serta pengedar narkoba berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah narkoba. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba yang terdapat dalam pasal 127 ayat 1 UU Narkotika, yaitu narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun, apabila penyalahguna terbukti sebagai korban narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi. Dalam hal tersebut, selaras dengan pasal 127 ayat 3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Penyalahguna tersebut wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Baik, terima kasih. Untuk itu, saya jatuhkan hukuman kurungan penjara selama 7 bulan untuk saudara Alvin karena terbukti bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu. Dan untuk saudara Teguh, saya putuskan menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 4 tahun karena sudah terbukti sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu.